Pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sifat-sifat wanita penduduk api neraka. Ini kajian buat ibu-ibu Pak, bukan buat bapak-bapak. Jadi mohon maaf kalau saya manggilnya cuma ibu-ibu doang. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya mau nanya sama ibu nih Bu, tolong dijawab ya Bu ya. Ibu mau masuk neraka atau masuk surga? Hah? Masuk surga? Bener? Jujur? Masya Allah. Saya juga sama Bu. Siapa sih di antara kita yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Tapi masalahnya Bu, buat masuk surga butuh kepada perjuangan. Kalau buat masuk neraka gampang. Kalau ibu pengen masuk neraka gampang Bu. Silakan berzina, silakan berbuat maksiat, silakan mengikuti syahwat. Dijamin ibu masuk neraka. Tapi untuk masuk surga berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu menaati suami mudah tidak? Bu, kok dengan diem aja? Menaati suami mudah nggak Bu? Mudah kalau ibu lagi seneng. Tapi kalau ibu lagi sebel, hahaha. Disitulah perjuangan ibu untuk menaati suami. Kira-kira kalau ibu lagi seneng dipanggil sama suami, "Ma, ambilin kopi dong." Wah, ibu langsung ngambil Bu. Ya dengan penuh suka hati. Tapi kalau ibu lagi sebel disuruh sama suaminya, kira-kira ibu gimana? Ya taat sih Ustadz, tapi ya penuh dengan rasa kesal begitu. Kalau ibu taat, alhamdulillah, yang masalah ibu ngomel-ngomel. Ternyata kan Bu, Masya Allah, untuk menaati suami tidak mudah kan? Untuk berbakti kepada suami tidak mudah. Apalagi kalau suaminya kawin lagi. Aduh, pusing. Ya. Sementara kan Allah menghalalkan nikah lagi, poligami. Gimana ya? Udahlah Ustadz, saya daripada di madu mendingan diracun. Coba ibu-ibu sekalian, memang untuk buat masuk surga itu nggak mudah Ibu. Ya, kata Rasulullah, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa Bu? Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar? Jadi Bu, Allah mengatakan kalian ini jangan ngarep-ngarep ke surga kalau kalian tidak bersungguh-sungguh dan kalian tidak sabar untuk menaati Allah, tidak sabar meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, dan tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Jadi Bu, untuk masuk surga Bu, syaratnya apa Bu? Syaratnya kesungguhan dan kesabaran.
Sungguh-sungguh menaati Allah. Kita pengen masuk surga, sungguh-sungguh dong. Jaga sholat itu, sabar di atas sholat. Nah, ini ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surga. Tapi kalau untuk masuk neraka, sudah saya sebutkan Bu, gampang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa Bu? Wa huffatin naru bisyahawat. Dan api neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Api neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Berzina disukai syahwat tidak? Disukai syahwat. Demikian pula berbagai macam maksiat-maksiat. Itu subhanallah, kenapa? Makanya ibu-ibu sekalian, yang namanya maksiat itu kok banyak orang yang melakukannya. Orang yang berbuat maksiat itu banyak yang melakukannya Bu. Kalau ada acara-acara tubuh yang namanya dangdutan, ya, itu nggak usah diundang juga datang, rame orang. Tapi kalau diundang pengajian, terkadang susah banget. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, seperti apa wanita penghuni neraka? Wanita penghuni neraka ada dua. Ada penghuni neraka yang kekal dalam neraka, tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, abadal abidin. Wanita ini tidak akan pernah masuk surga ibu-ibu sekalian. Itu tolong Pak, anak-anaknya jangan dibiarkan jalan-jalan sana sini membuyarkan konsentrasi saya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, penduduk neraka yang kekal itu siapa Bu? Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat kesyirikan. Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman apa Bu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya. Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram buat dia masuk surga, dan tempat dia dalam api neraka selama-lamanya. Maka orang, ibu-ibu sekalian, wanita penduduk api neraka yang kekal itu siapa? Yang tidak beriman kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Maka ini wanita yang tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Maka kalau ibu-ibu tidak ingin kekal dalam neraka, naudzubillah, jangan sampai kita masuk dalam penduduk api neraka yang kekal. Iya. Tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Nah, ini yang pertama. Penduduk api neraka yang kekal dalam api neraka adalah wanita yang tidak beriman kepada Allah. Wanita yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai nabinya. Ini yang pertama, yaitu penduduk api neraka yang kekal selama-lamanya. Adapun yang kedua, yaitu penduduk api neraka tapi tidak kekal.
Penduduk api neraka tapi apa? Tidak kekal. Kalau tidak kekal artinya apa? Hah? Tidak kekal artinya dia akan diadab dalam api neraka sesuai dengan dosa dia. Nanti setelah dosa-dosanya bersih, baru kemudian diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka itu yang disebut dengan jahannamiyin, ex neraka jahanam. Iya. Ibu-ibu sekalian, kita pun jangan sampai menjadi penduduk yang kedua ini, Bu. Ustadz, nggak apa-apa deh, saya masuk neraka cuma sehari 2 hari kok. Masya Allah, seharinya di neraka kan sama dengan 50.000 tahun. Neraka itu keras siksanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa penduduk neraka? Wanita-wanita penduduk neraka, tapi dia tidak kekal dalam api neraka. Yaitu setiap wanita yang berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi ia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjauhkan kesyirikan, akan tetapi dia mempersekutukan Allah. Dia berbuat maksiat, dia mengikuti syahwat, dia berzina, dia makan riba, dia melakukan berbagai macam maksiat, tapi ia wafat di atas la ilaha illallah. Dia seorang muslimah. Maka yang seperti ini, ibu, memang tidak akan kekal dalam neraka kalau dia wafat di atas la ilaha illallah. Suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dari mana kita tahu, ibu-ibu, bahwa kita dijamin akan wafat di atas la ilaha? Jangan kita menganggap remeh maksiat. Maksiat, kalau kita biasakan terus berbuat maksiat, lama-lama hati kita akan kelam. Akibatnya apa? Ketika hati kita menjadi kelam, akhirnya kita pun diseret kepada kekafiran, diseret kepada kesyirikan akibat maksiat-maksiat kita. Bisa terjadi tidak? Sangat bisa. Kenapa tidak? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewaspadai, mewanti-wanti orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Lihat, Allah memberikan ancaman. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ibu-ibu tahu makna fitnah itu apa? Imam Ahmad berkata, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al-fitnatu hiya syirk awil kufr. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisih perintah Rasul, kemudian Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Wah, ini bahaya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, maksiat itu jangan dianggap remeh. Maksiat, walaupun maksiat kecil, jangan dianggap remeh. Karena Nabi mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub." Hati-hati kalian waspadai yang namanya dosa-dosa yang dianggap kecil, remeh. Karena perumpamaannya, kata Rasulullah, seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah. Masing-masing kaum kemudian mencari kayu bakar, yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, satu dapat ranting. Kira-kira kalau dikumpulin jadi gimana, Pak? Jadi besar. Maka ibu-ibu sekalian, maka penduduk api neraka yang kedua ini, Bu, dikhawatirkan kalau dia menganggap remeh maksiat, dia akan dimasukkan ke dalam penduduk api neraka yang pertama.
kekal dalam api neraka. Jika memang ia diseret kepada kekafiran dan kesyirikan akibat maksiat-maksiatnya itu. Nah, lalu apa sih maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh para wanita yang menyebabkan wanita terseret ke dalam api neraka? Yang pertama, dan ini sebab terbanyak wanita masuk neraka, apa itu? Kufur kepada suami. Kufur kepada siapa, Bu? Suami. Ya, sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bu. Dengarkan kata Rasulullah apa? Uritun nar, diperlihatkan kepadaku api neraka. Faraitu aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Masya Allah. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita loh, Bu. Api neraka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Apa sebabnya? Yakfurnal ashir. Mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada seorang istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat satu kesalahan, gara-gara satu kesalahan ini dia lupakan banyak kebaikan suaminya. Dia berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kamu berbuat kebaikan sedikit pun juga. Tuh. Ini sebab yang terbanyak, Bu, yang menyebabkan seorang wanita masuk api neraka itu, Bu, kufur kepada suami. Suami udah banyak ngasih ibu kebaikan, udah ngasih nafkah sama ibu, berbagai macam kebutuhan yang ibu mau dikasih sama suami. Gara-gara ibu melihat kesalahan yang ada pada suami, ibu langsung apa? Kamu itu gak pernah berbuat baik. Akhirnya kemudian ibu selalu ingat aja kesalahan suami di masa lalu. Diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan suami tersebut. Sehingga seakan-akan kebaikan-kebaikannya itu hilang di mata ibu. Wah, ini bahaya, Bu. Jangan sampai ibu seperti itu, Bu. Ya. Maka dari itulah ibu berterima kasihlah kepada suami. Kalau ibu melihat suami berbuat salah sama ibu, ya, dan suami minta maaf, maafkanlah, dan ingatlah banyak kebaikan-kebaikan suami yang ibu harus fokuskan kepada kebaikannya, Bu. Ibu perlu tahu, Bu, di antara pintu setan tuh, ya, bagaimana supaya pikiran ibu itu fokus kepada kesalahan suami. Nah, ini pintu setan. Ibu mikirin kesalahan suami aja. Suami saya kok begini. Saya yakin, Bu, kalau ibu sudah mikirin yang ibu pikirkan cuma kesalahan suami, kekurangan suami, lama-lama ibu akan ngelirik laki-laki lain. Ibu akan berkurang cintanya kepada suami. Yang itu yang menyebabkan ibu akhirnya berbuat maksiat kepada suami, tidak mau taat sama suami, bahkan melotot sama suami, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada suami. Kenapa? Karena yaitu ibu selalu mikirkan kesalahan dia, yang ibu pikirkan kekurangan dia. Padahal kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang suami membenci istrinya kalau dia melihat ada kekurangan pada istri, hendaklah ia lihat kelebihan-kelebihan pada istrinya. Demikian pula seorang istri kepada suami. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami ibu, coba ibu lihat apa sih kelebihan suami ibu. Nah, ibu fokuskan memikirkan apa kelebihan suami ibu. Ibu suka, suami saya memang punya kekurangan ini, tapi Masya Allah suami saya punya kelebihan-kelebihan ini. Saya suka kelebihan-kelebihannya. Nah, coba ibu fokuskan untuk mikirkan kelebihan-kelebihan suami ibu. Insya Allah ketika ibu mengingat kebaikan suami, kelebihan suami, dan ibu berusaha lupakan ya kekurangan-kekurangan suami, ibu akan menjadi istri yang salihah, seorang istri yang berterima kasih kepada suami.
Ya. Sebutkan dalam hadis Bu, Rasulullah SAW Bu pernah bersabda kepada seorang wanita. Apa kata Rasulullah Bu? Adatu zaujin anti? Kamu punya suami tidak? Kata wanita ini, punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kaifa anti min? Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Kata wanita ini, Bu, la alujub dan illa ma'ajistu. Aku berusaha sekuat tenaga ya Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku, kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Bu? Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu itu surgamu atau neraka. Jadi surga ibu ada pada siapa, Bu? Suami. Neraka ibu ada pada siapa? Suami juga. Sekarang ibu maunya jadikan suami sebagai apa? Ibu ingin menjadikan suami sebagai surga ibu. Oke, kalau gitu sabarlah terhadap kekurangan suami. Jangan fokuskan memikirkan kekurangan suami, tapi fokuskan memikirkan kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan suami. Ustadz, masalahnya suami saya nggak punya kelebihan, Ustadz. Iya. Suami saya tiap hari berbuat buruk terus sama saya, nggak pernah berbuat baik. Gimana ini? Ya, kalau seperti itu terserah ibu lah. Kalau ibu maunya cari laki-laki lain, minta cerai, ya. Udahlah, suami saya, kamu itu tiap hari kok ya berbuat buruk terus sama saya. Udahlah, ceraikan saja daripada saya berbuat maksiat terus sama kamu. Ya silakan kalau ibu maunya begitu. Tapi terkadang Bu, itu menjadi pintu setan juga, ya, untuk menjadikan seorang istri bagaimana dia terjerumus ke dalam api neraka. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, memang dalam Islam boleh. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu saya tidak celah dalam agamanya. Bagus agamanya ya Rasulullah, walakin akan tetapi saya tidak mau kafir dalam Islam ya Rasulullah. Terus mau apa? Saya ingin pisah dengan suami saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda kepada suami itu, kepada istrinya, kamu mau tidak mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepadamu? Mau? Oke. Akhirnya dipisah oleh Rasulullah SAW. Tahu nggak Pak? Kenapa perempuan itu minta cerai? Gara-gara dia melihat suaminya bicara dengan laki-laki lain, banyakkan ternyata suami yang paling jelek. Suami yang paling apa? Jelek. Akhirnya si wanita ini takut, dia tidak bisa berbakti kepada suaminya. Dia takut kufur kepada suaminya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW, dia minta dipisahkan saja. Iya. Tapi Bu, di zaman sekarang jangan sampai hadis ini dijadikan alasan. Gara-gara ibu sering main Facebook, gara-gara ibu sering nonton TV, itu di TV banyak yang ganteng mereketeng-teng kayak sekoteng. Bintang filmnya. Di Facebook ibu kenalan sama cowok-cowok, ini ganteng-ganteng banget, Masya Allah. Tiap hari ibu liatin itu per laki-laki, pas ngelihat suaminya. Kenapa Bu? Gara-gara mata ibu yang tidak bisa dijaga. Ya. Maka itu jangan sampai ibu-ibu sekalian. Makanya penting ibu untuk mencintai suami karena Allah. Karena Allah. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita ngadu ke Umar. Si wanita ini datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, tadi saya ditanya oleh suami saya, cintaku, saya pengen kamu jujur sama saya. Kamu cinta nggak sama aku?" Lalu aku jawab kepada suamiku begini, "Hei suamiku, kalau memang kamu mintanya jawaban yang jujur,
baik, saya akan jujur. Sebetulnya saya tidak cinta sama kamu. Itu gimana hai Umar, wahai Amirul Mukminin? Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja sama suamimu? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, akan tetapi dibangun di atas berharap pahala. Masya Allah, jawaban Umar ini luar biasa sekali. Kata Umar, berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi dia bangun di atas berharap apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Ini ibu ya. Jadi ini yang pertama, kufur kepada suami. Ini sebab yang terbanyak yang menyebabkan seorang wanita jatuh ke dalam api neraka. Suami tidak terima kasih kepada suami, melupakan kebaikan suami. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya supaya ibu berterima kasih kepada suami, sudah saya berikan tadi, ibu. Selalu ibu ingat kebaikan-kebaikan suami. Selalu ibu melihat kelebihan-kelebihan suami. Yang kedua, pandangan ibu harus ditahan. Jangan sampai melihat dan terbiasa melihat laki-laki yang ganteng-ganteng. Bu, tahu nggak bu, ketika Allah mensifati bidadari surga apa? Ya, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman itu, qasiratu tarfi. Mereka itu matanya tak pernah memandang laki-laki lain. Matanya hanya sebatas melihat suaminya saja. Ternyata itu diantara apa? Sifat wanita bidadari surga. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian, dosa yang kedua yang menyebabkan seorang wanita jatuh kepada maksiat dan ke dalam api neraka. Apa itu, Bu? Yaitu membuka aurat dan mempertontonkan aurat, atau berpakaian tapi seperti telanjang. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qat. Ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Kata Rasulullah SAW, ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya, kata Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk, yang dia dengan cambuknya menzolimi orang. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'adnibatil bukhti, kata Rasulullah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Tuh. Kata Rasulullah SAW, di antara wanita penduduk api neraka itu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana maksudnya coba? Berpakaian tapi telanjang. Ada dua makna. Makna yang pertama, pakaiannya tipis sehingga kelihatan dalamannya. Atau makna yang kedua, ketat, merecet. Ya. Ibu pakai jilbab tapi jilbabnya tipis sehingga ngejiplak. Bisa terjadi? Iya, bisa. Karena bahannya terlalu tipis sehingga akhirnya ngejiplak, nggak boleh itu. Iya. Bu, ingat Bu. Ibu pakai kerudung tujuannya apa sih, Bu? Menutup aurat. Ibu pakai jilbab tujuannya apa sih, Bu? Menutup aurat. Ibu tahu nggak bedanya kerudung sama jilbab? Banyak diantara ibu-ibu yang menganggap, maaf ya, banyak diantara ibu-ibu yang menganggap jilbab itu kerudung. Salah besar. Jilbab itu pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab.
Makanya ayat kerudung sama ayat jilbab kan beda. Ayat kerudung itu di surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan khumur. Khumur itu apa? Kerudung sampai ke dada-dada mereka. Itu ayat kerudung. Adapun ayat jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin hendaklah melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Apa itu jilbab? Pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab, Bu. Jadi jilbab itu bukan kerudung. Ya. Kerudung itu khimar namanya. Kemudian, Bu, Allah melarang para wanita untuk mempertontonkan kecantikan dan perhiasannya. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Perhatikan kata ayat ini, Bu. Janganlah para wanita mempertontonkan perhiasan mereka. Zinatahunna. Ini bentuknya dalam bahasa Arab disebut apa? Kata tunggal yang diidofahkan, maknanya umum. Maka setiap yang sifatnya itu perhiasan dan mempercantik diri itu tidak boleh. Nah sekarang, Bu, maaf Pak Bu aja, Bu ya. Kalau di Jakarta itu lagi menjamur namanya kerudung fashion. Tahu nggak fashion? Jadi kerudungnya itu, Bu, ya macam-macam dah, dililit-lilit, wah ya. Jadi tujuannya apa coba, Bu? Tujuannya cantik dengan kerudung. Lah ini mau nutup aurat apa mau gimana sih ini tujuannya? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pakai baju tujuannya kelihatan cantik, berarti ibu sudah melanggar firman Allah. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahun." Janganlah para wanita memperlihatkan zinah, perhiasan mereka. Lah kalau pakaian jadi hiasan, tetap haram, nggak boleh. Makanya ibu pakai jilbab, ibu pakai kerudung, ibu pakai pakaian harus sesuai dengan syariat, Bu. Bu, saya mau tanya lagi sama ibu. Ketika ibu beli baju, yang ibu pikirkan biar tampil cantik atau biar diridhoi Allah? Hah? Bu, kok diem aja sih ibu? Hah? Ibu kalau beli baju, yang pertama kali ibu pikirkan apa? Agar tampil cantik atau agar diridhoi Allah? Hah? Bingung ya jawabannya, Bu ya. Saya pengen tampil cantik Ustadz tapi diridhoi Allah. Gimana dong caranya ya? Iya. Susah, Ibu. Sekarang Ibu yang harus Ibu pikirkan adalah kalau Ibu pakai baju, kalau ibu mau beli baju, yang ibu pikirkan sekarang nih baju diridhoi Allah apa enggak? Jangan ibu pikirkan gimana saya tampil cantik dengan baju ini. Salah. Berarti kalau ibu beli baju atau pakai baju tujuannya supaya terlihat cantik, maaf, itu namanya syahwat. Itu namanya apa? Syahwat. Tapi kalau ibu yang pertama kali ibu pikirkan, saya diridhoi Allah atau tidak dengan pakaian saya ini, alhamdulillah. Berarti ibu memang seorang wanita yang mengharapkan surga Allah. Ibu selalu menginginkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kan Masya Allah, Bu, maaf aja, Bu ya. Akhwat-akhwat yang pakai jilbaber, Bu, jilbabnya ngeleber-ngeleber ya. Besar-besar gitu, Masya Allah, udah berjamuran, Bu.
Tapi terkadang kan, aduh, ada aja usaha bagaimana supaya bisa mempercantik diri gitu loh Bu ya, dengan jilbab yang lebar tapi biar terlihat tampil cantik juga. Akhirnya apa? Tujuannya tetap aja berhias. Ya. Berhias. Maka tetap itu tidak diperbolehkan Ibu. Bu. Ya. Nah ini sebab yang kedua Bu. Seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Mempertontonkan kecantikan, mempertontonkan aurat, berpakaian tapi telanjang. Itu termasuk perkara yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam api neraka. Ibu-ibu sekalian, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, maksiat yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka. Maksiat yang banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam api neraka. Apa do? Ngerumpi, ngomongin orang. Ibu-ibu kalau udah pada kumpul tuh seneng banget ngomongin orang. Jangankan orang, ustadznya aja diomongin. Benar kan Bu? Ngaku, ayo. Yeah. Udah kalau udah ngegibah orang tuh asik banget. Yeah. Terkadang ada ibu-ibu kumpul ngomongnya kebaikan aja. Masya Allah si fulana orangnya gini ya. Oh Masya Allah iya bagus orangnya begini-begini. Tahu-tahu ada yang nyela. Tapi, nah ini kalau udah ngomong tapi ini udah wanti-wanti nih Bu. Ya. Ada lagi ibu-ibu sebelum ghibah pakai mukadimah Bu. Apa katanya? Maaf ya saya bukannya mau ghibah ya. Itu orang gini-gini. Itu ghibah juga. Makanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para wanita. Allah mengatakan, "Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna." Janganlah para wanita memperolok wanita yang lain. Memperolok yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang apa? Yang memperolok. Hati-hati Bu, yang namanya ngomongin orang tuh Bu. Ngomongin orang apalagi itu orangnya soleh lagi. Hati-hati Ibu, bisa jadi pertama Ibu mentransfer pahala Ibu kepada dia cuma-cuma. Yang kedua Ibu mendapatkan dosa. Hati-hati Ibu. Apalagi kalau Ibu niatnya ingin menjatuhkan dan merusak nama baik dia. Ini lebih lagi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW sabda apa? Innalir riba sab'ina baban. Riba memiliki 70 pintu. Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti dosa mendatangi ibunya. Ya, menzinai ibunya. Dan riba yang paling riba kata Rasulullah, istitalatur rajul ala ardi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya. Banyak alhamdulillah kaum muslimin yang lari dari riba. Tapi terkadang jatuh kepada yang lebih berat dari riba, ngerusak nama baik orang lain di Facebook, di media sosial. Tidak boleh Ibu. Jangan sampai ibu-ibu ya lisannya itu mudah Bu ghibah orang, hati-hati. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya Bu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian datanglah Sofiyah istri Rasulullah yang lain. Ada keperluan ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berbicaralah sebentar dengan Sofiyah. Setelah Sofiyah pergi, Rasulullah pun datang lagi ke Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu begini. Maksudnya, Bu, maksudnya Sofiyah itu pendek.
Aisyah berkata begitu di hadapan Rasulullah. Hai Rasulullah, cukuplah Sofia bagimu begini, cuma isyarat. Apa kata Rasulullah, Bu? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, kalau kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal Aisyah hanya mengatakan begitu saja. Berat, Bu, dosa ghibah itu. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah keduanya diadab karena apa? Karena perkara yang dianggap besar oleh mereka, padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, fakana yaktab, dia suka bergibah. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Ternyata, Bu, gibah itu sebab seseorang diadab dalam apa? Dalam kubur. Dalam kubur diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa yang kedua nih, Bu. Yang keberapa? Yang kedua ya? Ya, yang keberapa? Yang ketiga. Yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka gara-gara apa? Gibah. Maka hati-hati, Bu. Kalau ibu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman ibu dan mereka ada yang bergibah, segera ibu pergi. Jangan sampai ibu duduk di suatu tempat yang di situ orang sedang digibahi orang. Jangan. Kalau ibu mau duduk juga, ibu harus mengingkari kemungkaran. Ibu bilang, maaf, tolong jangan bicarakan tentang si fulana bin fulana bintu fulana atau tentang si anu dan anu. Itu ghibah, haram. Mendingan kita bicara ilmu saja deh daripada kita gibahin orang. Nah, ini, Bu, ya. Ini dosa yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Ya. Dosa yang keempat yang menyebabkan banyak wanita ya masuk ke dalam api neraka. Apa itu, ibu-ibu sekalian? Tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Tapi insya Allah siang ini ibu-ibu jarang, Bu, ya. Ini biasanya sih, Bu, ya, perempuan-perempuan yang ingin supaya terjaga bentuk tubuhnya biar tetap bagus. Entah itu artis, selebritis, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Anaknya nggak disusuin sama dia, dikasihnya susu sapi. Dikasih susu sapi, nggak mau memberikan susu ASI-nya. Makanya disebutkan dalam hadis, Bu, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah adab-adab dalam kubur. Di antaranya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah wanita-wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular yang sangat berbisa. Wanita-wanita yang payudaranya dipatuki ular yang berbisa. Ketika Rasul bertanya, malaikat menjawab, itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Ya. Kecuali kalau memang nggak keluar ASI-nya, gimana lagi, Bu? Ya. Atau karena memang ibu sedang hamil sehingga mau tidak mau ya harus ya tidak menyusui lagi. Kalau memang ada udzur-udzur syar'i ya gimana lagi, nggak masalah. Tapi ini dia tidak ada udzur, dia tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Maka ini termasuk perkara yang membuat si wanita itu diadab oleh Allah di hari kiamat nanti, ibu sekalian.
Ya. Yang kelima, dosa yang menyebabkan banyak wanita jatuh ke dalam api neraka. Apa itu? Pergi tanpa mahram, safar. Safar, bepergian tanpa mahram. Ibu pergi ke Jakarta sendiri tanpa mahram. Ibu pergi ke Jawa Timur sendiri tanpa mahram. Ke Lombok tanpa mahram. Padahal kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat antusafir, untuk bersafar sejauh dan sejarak sehari semalam, kecuali bersama mahramnya. Tuh lihat, Rasulullah mengatakan tidak halal. Berarti wanita yang suka pergi safar tanpa mahram dosa di sisi Allah. Dosa di sisi Allah. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ibu-ibu pergi, jangan sampai ibu pergi sendirian, Bu. Kecuali kalau memang tidak safar. Kalau tidak safar nggak masalah. Misalnya ibu cuma di Denpasar aja nggak safar kok. Tapi kalau ibu sudah safar mau ke Lombok atau di luar kota sana jauh, ibu harus pergi dengan mahram. Kecuali kalau sudah tidak ada mahram dan itu keadaannya darurat, harus segera pergi dan sangat dibutuhkan. Maka kata para ulama seperti ini dibolehkan, silakan, nggak apa-apa.